untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas itu, sehingga gurunya betah di kelas, siswanya senang di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu, tetap ceria, semangat dan bahagia di dunia pendidikan. Mari come back to channel DR Gus I MPD. Mohon dukungannya, jangan lupa subscribe, Like, comment. share. Jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. Tekan tombol lonceng, jangan lupa. A few moments later. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah SWT, di mata kuliah yang ketiga ini saya akan menyampaikan tentang fungsi dan tujuan manajemen kelas itu sendiri. Untuk itu, jangan di skip video ini supaya mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat di channel YouTube ini. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswi semuanya dan tetap berada di channel ini sampai perkuliahan kita selesai. Untuk itu, kita langsung ke materi manajemen kelas. Itu kita langsung ke materi. Cek cus. Manajemen kelas itu mempunyai fungsi dan tujuan. Kita akan bicara tentang fungsinya dulu, setelah itu baru ke tujuan. Fungsi dari manajemen kelas itu adalah yang pertama, memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala macam tugas. Ketika kita bicara manajemen kelas, maka mempunyai sebuah fungsi yang sangat urgen, yang sangat penting di dalam sebuah pendidikan bagi seorang guru dan bagi siswa-siswinya di dalam sebuah kelas. Kelas harus mempunyai fasilitas yang cukup. Kelas harus mempunyai sarana prasarana untuk mendukung tentang proses pembelajaran itu sendiri. Di zaman era yang digital ini, di zaman era yang serba canggih dan digital ini, kita memerlukan beberapa media pembelajaran untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas itu, sehingga gurunya betah di kelas, siswanya senang di kelas, sehingga kelas menjadi untuk bersandar mencari ilmu pengetahuan. Yang kedua, fungsinya manajemen kelas itu untuk memelihara agar tugas berjalan dengan lancar dan sempurna. Ketika manajemen kelas sudah terkonsep dengan bagus, maka tugas seorang guru akan selesai dengan baik, dan juga tugas seorang siswa di dalam mendapatkan proses belajar mengajar dengan sempurna. Semua itu butuh tentang pemeliharaan, baik sarananya, baik fasilitasnya, baik yang berada di lingkungan kelas itu sendiri. Sehingga bayangkan ketika kelas itu carut marut, kelas itu tidak mempunyai fasilitas, kelas itu tidak punya sarana dan prasarana, maka proses pembelajaran di dalam kelas tidak akan sempurna dengan baik.
tapi akan terjadilah kegaduhan di dalam kelas itu sendiri. Selanjutnya kita bahas tentang tujuan manajemen kelas itu sendiri. Yang pertama, manajemen kelas itu bertujuan agar pengajaran yang dilakukan bisa efektif dan efisien. Ketika kelas sudah dikelola dengan baik, maka yang diharapkan adalah efektif, tepat sasaran, efisien, waktunya cukup di dalam proses pembelajaran. Tidak ada waktu yang terbuang begitu saja. Waktunya bisa dimanfaatkan dengan sempurna bagi seorang guru dan seorang siswa di dalam proses belajar mengajar. Mantap. Yang kedua, untuk memberikan kemudahan dalam memantau kemajuan siswa-siswinya pada mata pelajarannya. Manajemen kelas untuk mempermudah, bukan mempersulit, untuk mensukseskan memantau kegiatan siswa-siswinya di dalam proses pembelajaran itu sendiri. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا غنى نبي محمد ذلك الفضل. Yang ketiga, untuk mempermudah dan mengangkat persoalan-persoalan yang berada di dalam kelas, sehingga dapat memperbaiki sistem pengajaran di dalam kelas itu sendiri. Manajemen kelas itu mempunyai tujuan yang sangat penting untuk memperbaiki terus di dalam proses pembelajaran, sehingga seorang guru yang bermutu dan berkualitas itu tidak pernah puas terhadap proses pembelajaran yang ada, tetapi terus meningkatkan kualitas dan mutunya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terdapat pada siswa-siswinya yang berada di dalam kelas itu sendiri, supaya siswa-siswinya tetap dalam kondisi yang baik dalam proses pembelajaran itu sendiri. Yang keempat, fasilitas dan sarana di dalam kelas, supaya anak didiknya semuanya mendapatkan fasilitas yang sama, sarana yang sama, sehingga proses pembelajaran itu akan terwujud dengan sempurna di dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas bagi seorang guru dan siswa di dalam institusi lembaga pendidikan yang sedang diembannya. Ini sangat penting sekali. Kursinya murid satu dan murid satu lagi, siswa-siswi satu dengan siswa-siswi yang satu, yang kaya sama yang miskin, semuanya mendapatkan sarana yang sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Begitu juga dengan guru. Guru layak mendapatkan sarana di dalam kelas yang sangat memadai untuk menunjang keberhasilan di dalam proses belajar mengajar di dalam kelas tersebut. Demikian tujuan dari manajemen kelas, fungsi manajemen kelas. Semoga bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.